Di dunia kita, sikat gigi, koran, atau bahkan krimer kopi itu kan barang biasa banget ya. Tapi, di balik jeruji besi, keterbatasan yang ekstrem justru bisa memicu bentuk kreativitas yang, gelap dan berbahaya. Kali ini kita bakal bongkar gimana barang-barang yang paling sepele sekalipun bisa bertransformasi jadi alat yang paling mematikan. Coba deh lihat ini. Ada sikat gigi, koran, salib kayu, bahkan bubuk krimer kopi. Apa coba kesamaan dari semua benda ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Yap, betul banget. Buat para narapidana, ini semua adalah bahan baku. Kita akan lihat bareng-bareng gimana kecerdikan manusia di bawah tekanan yang luar biasa bisa menciptakan alat untuk dua tujuan utama. Pertama, buat kabur, dan kedua, buat bertahan hidup. Oke, kita mulai dari kategori yang pertama, alat untuk meraih kebebasan. Senjata-senjata ini unik karena mereka nggak mengandalkan kekuatan fisik, tapi justru kekuatan pikiran, tipu daya, dan gertakan psikologis. Dan contoh paling legendarisnya pastinya pistol kayu milik John Dillinger. Dia ini gangster terkenal yang pada tahun 1934 berhasil bikin sistem keamanan paling ketat se-Amerika kelihatan kayak lelucon. Bayangin ya, di dalam penjara yang katanya anti kabur, Dillinger dengan sabarnya ngukir replika pistol dari sepotong kayu. Terus, dengan pedenya, dia nodongin pistol palsu itu ke para penjaga yang langsung panik dan nyerah gitu aja. Para penjaga dikunci di selnya sendiri, sementara Dillinger dengan santainya jalan keluar lewat pintu depan. Terus nilai dari kecerdikan ini berapa coba? Bertahun-tahun kemudian, pistol kayu palsu itu laku dilelang seharga $19.000. Ini bukti kalau kadang ilusi kekuatan itu jauh lebih berharga daripada kekuatan itu sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke sisi yang lebih brutal. Dari yang tadinya soal usaha buat kabur, sekarang tentang kebutuhan buat bertahan hidup di dalam. Di sini, yang berlaku itu hukum rimba, dan barang apapun bisa jadi alat buat menyerang atau membela diri. Ambil contoh sikat gigi. Buat kita ya alat buat bersih-bersih. Di dalam penjara, ini bahan dasar buat bikin shave, alias pisau rakitan yang paling umum. Transformasinya simple, tapi hasilnya bisa mematikan banget. Prosesnya sebenarnya sangat sederhana. Para napi ini melelehkan gagang plastik, terus mereka tanam silet ke dalamnya, dan dibiarin sampai mengeras lagi. Hasilnya, senjata rakitan dengan pegangan yang kokoh, gampang disembunyiin, dan bisa berakibat fatal kalau kena leher atau wajah. Sekarang, gimana dengan kertas? Jangan pernah sekali-kali meremehkan koran bekas. Di tangan yang kreatif, tumpukan koran bisa jadi senjata tumpul mematikan yang namanya Millwall Brick. Ide ini awalnya datang dari para hooligan sepak bola buat nyelundupin senjata ke stadion. Bahan-bahannya, ya ampun, gampang banget ditemuin di penjara. Lembaran-lembaran kertas itu digulung super padat, dibasahin sedikit, seringnya sih pakai air toilet, terus dipadatkan lagi. Nah, pas kering, gulungan itu jadi sekeras tongkat kayu atau bahkan batu bata. Nah, contoh berikutnya ini nunjukin level tipu muslihat yang luar biasa. Tahun 1994, di sebuah penjara di Jerman, para napi mendadak jadi religius, rajin banget bikin salib kayu di bengkel. Para sipir sampai terkesan. Kenyataannya, simbol suci itu cuma kedok. Setiap salib sengaja dilubangi buat nyembunyiin pisau tajam di dalamnya. Oke, kita naik level lagi. Kita akan lihat gimana semua ini berkembang jadi lebih kompleks. Kategori terakhir ini nunjukin senjata-senjata yang butuh skill rekayasa beneran, yang lahir dari kebosanan dan rasa putus asa. Jadi di tahun 1984, sipir menggeledah sel 2 narapidana dan nemuin ini, sebuah pistol laras ganda rakitan. Dibuat secara diam-diam pakai besi rongsokan dari bengkel penjara, lengkap dengan peluru yang terbuat dari potongan logam bekas. Semua orang takjub sama kecanggihannya. Tapi ada satu plot twist yang ngeri-ngeri sedap. Menurut seorang ahli senjata yang memeriksanya, perhitungan si pembuat ini salah besar. Pistolnya nggak cukup kuat buat nahan tekanan. Jadi, kalau ditembakkan, kemungkinan besar bakal meledak di tangan si penembak itu sendiri. Siapa sangka bubuk krimer kopi bisa jadi barang selundupan. Ini bukan karena narkoba loh, tapi karena para narapidana di penjara Texas nemuin cara buat ngubahnya jadi penyembur api. Jadi kandungan gulanya yang tinggi bikin bubuknya gampang banget terbakar, apalagi dalam bentuk serbuk halus. Caranya, mereka gulung kertas, diisi sama krimer, terus mereka tiupkan bubuk itu ke arah nyala api. Wush! Insiden ini saking seriusnya sampai-sampai krimer dilarang dari kantin penjara itu selama puluhan tahun.
Dan sekarang, mungkin ini yang paling gokil dari semuanya. Sebuah senjata yang diciptakan oleh seorang narapidana di Kanada gara-gara dia bosan dikurung 20 jam sehari di sel isolasi. Cuma bermodalkan sampah yang ada di selnya, dia berhasil merakit sebuah panah yang berfungsi penuh. Komponennya, ini kedengerannya kayak daftar belanjaan buat proyek iseng, bukan senjata. 10 sikat gigi, jepitan baju, kawat gantungan, sama sebuah pulpen. Hasilnya bukan main-main, ini tuh sebuah mahakarya rekayasa darurat. Panahnya punya mekanisme yang begitu kompleks sampai para petugas yang nemuin aja kagum. Katanya, panah ini bisa nembak sampai jarak 12 meter dan sekarang dipajang di Museum Lembaga Pemasyarakatan Kanada. Jadi setelah kita lihat semua kecerdikan yang agak layan ini ya, apa sih yang bisa kita simpulkan? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Mulai dari gertakan psikologis sampai rekayasa yang rumit, semua ini menunjukkan tingkat fokus dan kreativitas yang luar biasa. Ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Kalau energi dan kecerdasan kayak gini bisa muncul dari rasa putus asa, coba bayangin, potensi apa yang sebenarnya terpendam di dalam pikiran kita semua yang mungkin cuma menunggu kondisi yang tepat untuk bisa keluar.